Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor, di mana pada pertemuan yang ke-11 hari ini kita akan membahas materi dari KPJ, komputasi pervasif dan jaringan sensor, dengan topik radio frequency identification. Salah satu bentuk daripada sensor yang saat ini sangat luas penggunaannya, diimplementasikan di hampir atau di sejumlah perkantoran-perkantoran, di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan, di hotel-hotel berbintang, dan di kompleks-kompleks pemukiman. Ya. Di mana pada hari ini kita akan membahas beberapa subtopik. Pertama, tentang pemahaman tentang apa sih itu yang disebut dengan radio frequency identification, disingkat dengan RFID. Kemudian dilanjutkan dengan jangkauan atau daerah bekerjanya, frekuensi penggunaan daripada RFID. Dilanjutkan dengan komponen-komponen daripada RFID, dan diakhiri dengan membahas tentang segi-segi yang dianggap sebagai kelebihan, atau mungkin juga segi-segi yang dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan daripada radio frekuensi identification. RFID atau pengenal frekuensi radio adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Definisi yang diberikan oleh Wikipedia. Seperti apa RFID dan bagaimana bekerjanya RFID, kita akan bahas selanjutnya. RFID ini mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung. Dan ia dikembangkan sebagai pengganti atau penerus teknologi barcode dan bekerja pada gelombang baik high frequency, low frequency, dan ultra high frequency, di mana pada aplikasi jarak dekat itu digunakan high frequency, dan untuk aplikasi jarak jauh digunakan ultra high frequency. Sebagai sensor,
RFID mengidentifikasi suatu barang atau suatu objek dengan menggunakan frekuensi radio dan secara tools secara equipment terdiri dari dua bagian penting, yaitu transceiver atau reader dan transponder atau disebut dengan tak. Pada setiap tak tersimpan data yang berbeda. Data tersebut merupakan data identitas tak. Reader akan membaca data dari tak dan dengan perantara gelombang radio. Kemudian reader akan menentukan, mengidentifikasi apakah tak itu, kemudian ditentukan apakah memiliki atau tersimpan di dalam database atau tidak yang diproses oleh host. Ya, dalam hal ini adalah komputer. RFID bekerja pada low frequency itu di kisaran antara antara frekuensi 125 sampai dengan 134 kHz. Dan RFID bekerja pada high frequency itu di kisaran 13,56 MHz. RFID bekerja pada gelombang atau frekuensi ultra high frequency itu di kisaran antara 868 sampai dengan 956 MHz. Dan RFID bekerja pada microwave itu di kisaran 2,45 GHz. Untuk low frequency, RFID tak banyak digunakan untuk identifikasi pada binatang, keylog pada mobil, dan juga sistem anti pencuri. Binatang peliharaan misalnya seringkali ditempeli dengan chip yang kecil sehingga mereka bisa dikontrol, bisa dipantau keberadaannya, sehingga memungkinkan atau dapat meminimalisasi resiko hilang, ya, binatang tersebut, hewan tersebut. Pada negara Amerika Serikat, frekuensi RFID yang digunakan itu ada dua, yaitu ada 125 kHz sebagai standar aslinya dan digunakan pada frekuensi 134,5 kHz yang merupakan standar internasional. Kemudian pada high frequency, RFID tak sering digunakan pada perpustakaan atau toko buku, pada tracking, akses kontrol pada duduk, pelacakan bagasi pada pesawat terbang, dan apparel item tracking.
Juga digunakan secara luas pada identifikasi lencana, mengganti keberadaan kartu magnetik sebelumnya. Di mana di sini lencana hanya perlu dipegang dalam suatu jarak tertentu dan readernya langsung dapat mengenal siapa pemegang lencana tersebut. Ya, di Indonesia penggunaan daripada RFID untuk high frequency juga digunakan pada berbagai apa ini perangkat seperti misalnya terutama digunakan untuk apa ini mengidentifikasi barang, ya, mengidentifikasi barang, mengidentifikasi pemegang kartu. Katakanlah di sini kartu yang digunakan untuk katakanlah anggota pemukiman, ya, anggota pemukiman, misalnya untuk membuka tutup portal, ya, membuka tutup portal, di mana pemegang kartu dalam hal ini sebagai RFID tag itu bisa diperkenankan masuk ke dalam sebuah kompleks pemukiman jika terdata di dalam database sistem RFID. Ya, jadi tentu saja sekaligus berfungsi sebagai keamanan pemukiman. Misalnya. Kemudian untuk jenis ultra high frequency RFID tak sering digunakan secara komersial pada pallet dan pelacakan kontainer, pelacakan truk dan trailer pada pelabuhan kapal laut. Jadi kalau misalnya ada katakanlah barang-barang kontainer-kontainer yang katakanlah mungkin itu adalah ilegal, maka itu akan diketahui dari RFID tag yang dimiliki oleh kontainer tersebut. Kemudian untuk jenis atau frekuensi microwave, RFID tak seringkali digunakan dalam akses kontrol jarak jauh kendaraan bermotor. Misalnya ini ditanamkan di kendaraan bermotor roda 4 misalnya untuk mengetahui keberadaan dari sebuah kendaraan, posisi dari sebuah kendaraan. RFID terdiri secara garis besarnya terdiri dari 3 komponen. Ya, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah disebut dengan RFID tag. Ya, RFID tag ini melekat atau terbawa oleh katakanlah penggunanya. Kemudian ada reader RFID atau RFID reader.
dan ini biasanya terletak di tempat yang tetap berfungsi untuk membaca RFID tag. Karena dia letaknya atau ditempatkan di tempat yang tetap, maka tentu saja ini biasanya menempel pada dinding, misalnya menempel pada pintu, atau mungkin juga didesain dengan cara di ditanamkan ya di tempat terbuka, misalnya ya. Sifatnya ini adalah ketika ID tag itu dihadapkan dalam posisi tertentu, ya, dihadapkan dalam posisi tertentu, tidak bersentuhan, ya, tidak perlu bersentuhan, maka RFID reader akan menangkap sinyal yang dipancarkan oleh RFID tag untuk kemudian diolah, ya, diperiksa apakah data RFID, ya, sinyal RFID tag yang diterima itu terdapat dalam database atau tidak. Jika dia tidak terdapat dalam database sistem RFID, maka proses selanjutnya tidak terjadi. Tidak terjadi aksi, ya, dalam arti bahwa tidak ada reaksi dari sistem, tidak ada reaksi dari perangkat yang berhubungan dengan RFID ketika sinyal yang diterima dari RFID tag itu tidak ditemukan dalam database. Maka di sini ada komponen yang ketiga yang berfungsi untuk mengolah database sistem RFID, yaitu yang disebut dengan host komputer. Di mana host komputer ini mengatur alur informasi dari item-item yang terdeteksi dalam lingkup sistem RFID dan mengatur komunikasi antara tag dan reader. Host ini bisa berupa komputer standalone maupun terhubung ke jaringan LAN atau internet untuk komunikasi dengan server. Ya, diagramnya seperti ini, bentuk fisiknya seperti ini. Ya, jadi ini bentuk fisik daripada tag reader, RFID tag. Ya, jadi bentuknya itu adalah rangkaian berupa kumparan, ya, lilitan-lilitan yang didesain, yang dibuat pada sebuah papan board, ya, didesain pada sebuah papan board, di mana ukurannya itu hanya sekitar 3 cm kali 3 cm. Ya. Sementara papan boardnya sendiri itu berukuran, selama ini ukurannya sama dengan KTP, ukurannya sama dengan ATM, ya. Sehingga pernah dicanangkan bahwa desain RFID ini bisa digunakan untuk semua implementasi yang berhubungan dengan keuangan atau kontrol.
berhubungan dengan keuangan atau temporal. Ya, jadi dia sebenarnya bisa berperan sebagai kartu pelajar, kartu mahasiswa, kartu ATM, kartu tanda pengenal, dan lain-lain. Ya, itu sempat diwacanakan oleh Menteri Pariwisata yang saat ini sedang menjabat pada pencalonan wakil presiden di tahun 2019. Ya, pernah atau di dalam kampanye, di dalam apa itu penyampaian visi misinya itu mencanangkan satu kartu untuk semua. Artinya bahwa satu kartu kita gunakan untuk sebagai kartu mahasiswa, satu kartu itu juga sebagai KTP, satu kartu itu juga berfungsi sebagai alat pembayaran di jalan tol, di terminal-terminal stasiun kereta api misalnya, atau di busway, atau sebagai ATM. Ya, jadi satu kartu untuk semua, tidak perlu memegang sekian banyak kartu yang memenuhi dompet seseorang. Ya, tapi itu ya karena kalah dalam pemilihan presiden tahun 2019, ya ini tidak terrealisir. Ya, nah, tentunya ini bisa. Ya. Ya, jadi cara kerjanya adalah ketika RFID itu dihadapkan pada sebuah RFID reader. Saya ulang, ketika RFID tag dihadapkan pada RFID reader. Tentu saja dalam jarak tertentu, maka RFID tag itu memancarkan gelombang radio. Ya, memancarkan gelombang radio yang ditangkap oleh RFID reader. Kemudian data-data gelombang RFID tag itu akan diteruskan ke host komputing, ya, ke host komputer untuk diperiksa, diproses apakah data-data itu tercantum di dalam database atau tidak. Jika tidak tercantum di dalam database, maka tidak terjadi aksi selanjutnya dari proses identifikasi. Artinya dia tidak diterima, ya, ditolak. Tetapi jika ada dalam database, maka terjadi proses selanjutnya, yaitu terjadi aksi, ya, aksi katakanlah misalnya mengangkat portal, aksi membuka pintu, aksi mematikan lampu, aksi membunyikan buzzer, aksi mentransfer uang, dan seterusnya. Ya, transfer uang misalnya di dalam pembayaran di jalan tol. Ya, begitu kartu dihadapkan pada pembaca, kartu tag RFID tag dihadapkan pada RFID reader, maka jika itu ditemukan, maka terjadi transaksi transfer uang, ya, berdasarkan nilai tarif jalan tol misalnya. Ya, kemudian ya ini fungsi daripada RFID tag dan fungsi daripada RFID reader.
RFID tag berfungsi untuk menyimpan kode-kode sebagai pengganti identitas, ya. Kemudian RFID reader berfungsi untuk membaca kode-kode dari RFID tag dan membandingkannya dengan data di memori reader. Kalau ditambahkan dengan host, maka pembacaan dilakukan oleh host komputer. Ya, artinya pemeriksaan dilakukan oleh host komputer. Pembacaan dilakukan oleh RFID reader, kemudian pemeriksaan dilakukan oleh host komputer. Ya. Untuk RFID tag, ya, itu ada 3 bagian. Di mana bagian pertama adalah lapisan pelindung dari benturan maupun resiko proses yang berlangsung. Bagian yang kedua adalah lilitan antena dan sebuah kapasitor berbentuk rangkaian yang beresonansi pada frekuensi tertentu. Antena akan menangkap induksi medan elektromagnetik dari RFID reader dan mengubahnya menjadi sumber tegangan bagi chip atau bagi diri. Maka dia dikenal sebagai self-generating energy. Ya, dapat membangkitkan energinya sendiri. Jadi dia tidak membutuhkan charger, ya, tidak membutuhkan suplai energi dari luar. Kemudian ID chip yang akan memodulasi arus yang merepresentasikan bit-bit sinyal. Bit-bit sinyal ini berisi kode yang tersimpan dalam ID chip. Panjang bit sinyal berbeda-beda untuk setiap produsen RFID tag. Ya. Untuk bisnisnya seperti ini, ya. Jadi 3 bagian ini adalah bagian pelindung, ya. Jadi menutupi semua permukaan daripada, ya, seperti kartu. Jadi ukurannya adalah kartu penduduk, kartu ATM, jadi sama semua sekarang. Standar kartu itu sekarang sudah sama. KTP, kartu penduduk, ya, kartu ATM, kartu RFID. Ya, kartu RFID itu ukurannya sama, ya, karena bisa masuk di, katakanlah, di dalam dompet misal. Ya, jadi seperti ini, ya. Jadi adalah lilitan-lilitan yang berperan sebagai antena pengirim eh, yang terletak pada RFID tag, ya. Ya, terdapat chip, dan di sini chipnya ini, ya, dirancang sebagai sensor yang kita sudah bicarakan dalam teknologi pembuatan GML, ya. Kemudian memiliki RFID tag itu memiliki tipe memori. Yang pertama adalah tipe memori yang bisa dibaca dan ditulisi, yaitu read write, ya, RR. Kemudian ada juga RFID tag yang tipe memorinya adalah read only. Jadi dia sudah fix, ya, tidak dapat ditambahkan dan tentu saja juga tidak dapat dikurangi. Sementara untuk read write itu masih bisa ditambahkan, masih bisa dikurangi atau diganti dengan data yang lain.
Kemudian RFID reader dalam prosesnya itu bisa ditempatkan sebagai pengganti kunci ya di pintu rumah atau di kendaraan. Jadi sifatnya ini adalah menetap, menempel, ya menempel. Kalau dia di rumah, katakanlah dia menempel di dinding atau di pintu. Kalau itu diperuntukkan bagi membuka pintu, ya membuka pintu. Kemudian gelombang induksi tersebut berisi password, ya. Jadi RFID reader itu mengeluarkan gelombang radio dan menginduksi RFID tag, di mana gelombang induksi tersebut berisi password. Jika dikenali RFID tag, memori RFID tag akan terbuka. Ya, maksudnya di sini aksi, ya aksi yang akan terjadi adalah kalau pintu maka pintu terbuka, kalau portal maka portal terbuka. Ya, katakanlah seperti itu. Ya, portal itu seperti yang ada di pemukiman, di pintu masuk stasiun misalnya, yang seperti berputar ya, jadi ada tiang-tiang dengan penghalang, ya itu juga portal namanya. Atau di pusat-pusat perbelanjaan ya portalnya biasa buka tutup, angkat turun turun naiknya dikonversi ke turun naiknya penghalang ya, di pusat perbelanjaan atau di pemukiman-pemukiman ya, atau di tempat-tempat perparkiran. Ya, kemudian RFID tak akan mengirimkan kode yang terdapat dalam memori ID chip melalui antena yang terpasang di tag. Jika sesuai RFID, reader akan membuka kunci, oke. Kemudian untuk menghindari usaha penggandaan dan pencurian kode kunci, maka RFID akan membuat kode kunci yang baru. Kode yang baru ini akan disimpan ke memori RFID reader dan dikirimkan ke RFID tag yang akan disimpan di memori ID chip. Ya, adakah kelebihan? Ya, kalau kita melihat kelebihan daripada RFID, ya tentu saja sebagaimana teknologi pada umumnya, ya memang teknologi itu diciptakan karena dia memiliki kelebihan ya dari bentuk-bentuk yang sifatnya manual, ya bentuk-bentuk yang sifatnya manual. Misalnya data yang dapat ditampung lebih banyak daripada alat bantu lainnya. Karena di sini bisa menampung kurang lebih 2000 byte ya. Katakanlah kalau data itu adalah data nama ya, maka kita perkirakan nama itu berkisar antara 10 sampai 20 byte. Itu artinya bahwa di dalam satu RFID dapat tersimpan sekitar 100 data ya, dapat tersimpan 100 data di dalam satu katakanlah RFID ya. Kemudian ukuran sangat kecil, terutama untuk jenis pasif RFID, sehingga mudah ditanamkan di mana-mana. Bentuk dan desain fleksibel, sehingga sangat mudah untuk dipakai di berbagai tempat dan kegunaan, karena chip RFID dapat dibuat dari tinta. Ya, jadi terbayang kalau kita membuatnya itu bisa katakanlah dengan
papan PCB misalnya ya, dengan papan PCB dalam katakanlah di dalam merancang eh, perangkat-perangkat elektronik yang lain, seperti merancang perangkat-perangkat elektronik yang lain. Kemudian pembacaan informasi sangat mudah karena bentuk dan bidang tidak mempengaruhi pembacaan, seperti sering terjadi pada barcode. Jadi kalau barcode itu, kalau katakanlah permukaannya melengkung atau katakanlah terjadi sedikit noda goresan, maka itu akan mempersulit pembaca. Ya, kalau barcode, karena yang dibaca adalah lebar batang, ya, lebar garis, ya, lebar dan panjang garis itu yang dibaca. Sehingga kalau dia mengalami perubahan geometri, ya, permukaan, maka itu akan menjadi sulit terbaca. Ya, itu kalau barcode. Sehingga pada saat kita menempelkan kode garis-garis itu, ya benar-benar dia harus lurus, ya, permukaannya dapat. Ya. Kemudian jarak pembacaan yang fleksibel tergantung pada antena dan jenis chip RFID yang digunakan. Ya, seperti contoh auto payment pada jalan tol, penghitungan stok pada ban berjalan, akses gate, ya, portal seperti portal misalnya, dan lain-lain. Dan juga kita bisa mendapatkan kecepatan dalam pembacaan data, ya, artinya sangat cepat. Adakah kekurangan? Ya, jadi kita lihat adakah kekurangan. Ya, jadi sajian ini adalah sajian yang mengacu kepada referensi. Ya, artinya bahwa apa yang saya tulis di sini adalah sesuai dengan referensi yang saya gunakan. Meskipun saya sendiri tidak sepakat, ya, meskipun saya sendiri tidak sepakat, terutama pada saat melihat kelemahan atau kekurangan daripada RFID, di mana di sini, ya, dikatakan bahwa kelemahan pertama, akan terjadi kekacauan informasi jika terdapat lebih daripada satu chip RFID melalui satu alat pembaca secara bersamaan. Ya. Jadi saya katakan bahwa ini tidak, ya, kecil kemungkinannya terjadi karena desain, ya, karena desainnya itu bentuknya, yang harus kita lakukan adalah mengarahkan, ya, menghadapkan RFID tag yang kita pegang misalnya dengan RFID reader yang tertanam pada sebuah tempat yang tetap, misalnya dinding atau pada tiang pembaca misalnya. Jadi kemungkinan benturan antara satu RFID, satu chip dengan chip yang lain itu tidak mungkin, karena ini sifatnya antrean, ya, karena sifatnya antrean tidak mungkin keroyokan di sini, karena nggak mungkin kita menyerobot masuk bersama-sama sekaligus, enggak, ya, sifatnya antrean, sehingga benturan chip itu tidak akan mungkin terjadi, ya, tidak akan mungkin terjadi karena desain. Kemudian jika terdapat, ya, jadi kelemahan yang kedua, jika terdapat frekuensi overlap, ya, jika terdapat frekuensi overlap, ya, yaitu dua frekuensi dari pembaca berada dalam satu area. Nah, ini juga tidak mungkin, ya, karena pertama jarak apa nih, sudut deteksi,
ya, sudut pembaca. Kalau misalnya dua orang menempelkan secara bersamaan pada RFID reader, ya itu terjadi. Tapi ini kan nggak mungkin, ya nggak mungkin dua orang secara bersamaan menempelkan RFID tagnya, ya karena sifatnya antrean. Jadi bagaimana mungkin bisa terjadi frekuensi overlap karena sudut pembacaannya sudah tertentu dan antreannya sudah jelas, ya, antreannya sudah jelas. Nah itu, jadi bagaimana kita bisa mengatakan itu kelemahan, karena memang secara desain itu tidak mungkin terjadi begitu. Kemudian gangguan akan terjadi jika terdapat frekuensi lain yang dipancarkan. Nah, ini sesungguhnya yang paling rawan, ya. Yang paling rawan sesungguhnya adalah benturan dengan frekuensi komunikasi mobile, ya. Benturan dengan frekuensi komunikasi mobile, maka di sini sudah diantisipasi sesungguhnya bahwa RFID ini bekerja di luar gelombang komunikasi mobile. Ya, kita tahu bahwa komunikasi mobile di tingkat lokal atau CDMA itu bekerja pada gelombang di bawah 700, ya, di bawah 700 dan di atas 200 MHz, ya. Sementara uh, gelombang GSM, ya, komunikasi global internasional, ya, itu bekerja di atas 1000 MHz, di atas 1000 MHz dan di bawah 2000 MHz, ya, di sekitar 1500 MHz GSM, ya. Sementara RFID sudah ditetapkan pada frekuensi sekitar 800 sampai dengan 900 MHz. Lalu kapan, di mana dia akan berbenturan, ya, di mana dia akan berbenturan, nah, itu yang juga sebenarnya sudah diantisipasi, ya, sudah diantisipasi. Kemudian privasi seseorang akan secara otomatis menjadi berkurang. Ya, maksudnya privasi seperti apa? Ya karena ini kita pegang sendiri, ya. Jadi tentu saja pihak apa ini otorita pelaksananya, operatornya, itu mungkin ada di sana, ya. Karena mereka lah yang memegang database, tetapi mereka juga tidak memegang tagnya, ya. Jadi RFID tagnya tidak dia pegang, ya. Memang database-nya dia pegang, tapi tagnya dia nggak pegang, ya. Jadi ya sesungguhnya, ya, ini diciptakan untuk meningkatkan privasi, ya. Diciptakan untuk meningkatkan privasi sekaligus efisiensi dan efektivitas. Ya, jadi pada sampai saat ini saya tidak melihat kelemahan ini. Ya, saya tidak melihat kelemahan yang disebutkan. Ya, saya kira itu penjelasan yang saya bisa berikan, ya. Uh, Silakan dicermati lagi video ini. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan dituliskan pada baris komentar video ini, ya. Di Ini karena ini adalah forum diskusi kita ada di baris komentar video, ya. Silakan dituliskan kalau ada pertanyaan atau kalau ada masukan-masukan seseorang peserta, ya,
setiap mahasiswa wajib wajib membuat pertanyaan ataupun komentar yang lain ya. Jadi tidak harus pertanyaan tetapi juga bisa memberikan komentar yang lain. Yang kedua bahwa kalau ada yang bertanya maka mahasiswa lain boleh menjawab. Ya, itu namanya diskusi. Jadi satu mahasiswa bertanya, mahasiswa yang lain eh, bisa menjawab. Ya, tidak harus saya yang menjawab, tidak harus dosennya yang menjawab. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.